Halo semuanya, hari ini saya akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia. Apa itu? Yaitu masa demokrasi terpimpin. Nah, saya memberikan judul pada infografik yang saya buat adalah Demokrasi Terpimpin, Jalan Keluar atau Jalan Buntu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang Dekret Presiden 5 Juli 1959. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan dikeluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini. Nah, apa sih isi dekret ini? Isinya itu ada pembubaran konstituante dan kembalinya berlaku UUD 1945 yang akhirnya masa demokrasi liberal itu berakhir dan memulai era demokrasi terpimpin. Dampaknya, kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat kuat tanpa kontrol yang efektif. Sistem pemerintahan pun bergeser ke arah otoriter, di mana peran militer semakin dominan dan proses demokrasi pun menjadi terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MPRS dan DPRS. MPRS adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, MPRS ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada utusan daerah, lalu ada utusan golongan, lalu ada partai politik, dan yang terakhir ada TNI atau Polri. Nah, MPRS ini memiliki beberapa fungsi. Apa sih fungsinya? MPRS berfungsi untuk menetapkan GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden, serta menetapkan kebijakan negara tertinggi. Dan MPRS ini lembaga tertinggi negara, tetapi keputusannya itu bersifat mengikat. Sedangkan DPAS adalah singkatan dari Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, DPAS ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada ketua, yaitu presiden, lalu ada wakil ketua, lalu ada anggota dari berbagai tokoh atau golongan. DPAS ini berfungsi untuk memberi nasihat dan mempertimbangkan kepada presiden. Tapi keputusan DPAS ini berbeda dengan MPRS. Keputusan DPAS ini bersifat tidak mengikat dan berada di bawah kendali presiden. Nah, kedua lembaga ini memperkuat posisi presiden dalam sistem pemerintahan. Lalu selanjutnya ada Manipol Usdek. Nah, Manipol adalah memperkuat persatuan dan menolak pengaruh asing untuk bisa mandiri. Sedangkan Usdek itu ada 5 unsur. Yang pertama yaitu ada UUD 1945, S. Sosialisme Indonesia, D. Demokrasi terpimpin, E. Ekonomi terpimpin, dan K. Kepribadian Indonesia. Nah, MPRS ini bukan hanya doktrin politik, melainkan pedoman negara yang mengikat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin, serta dengan fungsi GBHN. Nah, MPRS itu juga menetapkan Manipol Usdek sebagai GBHN melalui TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960, sehingga seluruh kebijakan negara wajib mengikuti kelima unsur Usdek tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan politik, yaitu yang pertama ada pembentukan DPR, GR untuk menggantikan DPR hasil pemilu, dan yang kedua ada penetapan presiden oleh MPRS melalui TAP MPRS. Kebijakan-kebijakan ini membuat posisi presiden akhirnya menjadi semakin kuat. Tetapi peran partai politik menjadi berkurang, dan sistem pemerintahan ini menjadi lebih terpusat. Demokrasi terpimpin menciptakan sistem otoriter yang mengurangi prinsip demokrasi dan stabilitas politik. Dan setelah ada kebijakan politik, yang tentu saja ada kebijakan ekonomi, yaitu ada nasionalisasi perusahaan asing yang awalnya dikira efisien, ternyata pada akhirnya tidak efisien. Dan ada DEKON, yaitu Deklarasi Ekonomi pada tahun 1963 untuk membangun ekonomi yang mandiri. Tapi pada akhirnya DEKON ini menyebabkan inflasi yang tinggi. Nah, kebijakan-kebijakan ini membuat kondisi ekonomi Indonesia bukan semakin membaik, tetapi menjadi semakin memburuk pada masa akhir pemerintahan Soekarno. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika politik dan ekonomi.
Kalian dapat melihat dari grafik yang saya berikan di infografis itu, bisa dilihat bahwa tingkat inflasi pada tahun 1965 mencapai sekitar 592%. Sedangkan nilai ekspor devisa turun dari sekitar 442 juta US dollar pada tahun 1958 menjadi 330 juta US dollar pada tahun 1966. Nah, inflasi yang sangat tinggi dan ekspor yang menurun ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional Indonesia dan kondisi politik Indonesia pada masa itu semakin melemah. Tetapi pemerintahan akhirnya menghadapi beban yang besar dan banyak masyarakat yang akhirnya menjadi tidak puas. Apa sih dampak demokrasi terpimpin ini untuk masyarakat sama pemerintah? Nah, untuk bagi masyarakat, yang pertama ada stabilitas politik awal meningkat, yang kedua ada ruang kebebasan menurun, dan yang ketiga ada beban ekonomi makin berat. Yang keempat ada pengaruh ideologi dan mobilisasi massa, dan yang terakhir ada penerimaan layanan negara akhirnya menjadi tidak merata. Sedangkan bagi pemerintah ada yang pertama konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat. Terus yang kedua ada meningkatnya peran lembaga politik baru. Yang ketiga ada kebijakan ekonomi menjadi sulit dijalankan. Dan yang keempat ada ketergantungan pada peningkatan militer. Dan yang terakhir ada tekanan internasional ikut bertambah. Secara keseluruhan kita dapat simpulkan bahwa masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan akhirnya masyarakat merasakan kurangnya kebebasan. Sedangkan pemerintah memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Tapi, seperti yang saya katakan tadi, di dinamika politik dan ekonomi, pemerintah dibebani oleh krisis ekonomi dan politik yang semakin sulit dikendalikan pada tahun 1965. Nah, demikian penjelasan mengenai masa demokrasi terpimpin. Periode ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya keseimbangan antara kekuasaan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.